inside your head. Casey Stoner terkesan puji Marc Marquez sebagai pembalap paling gentleman usai insiden Mandalika. Dalam dunia MotoGP yang keras dan penuh tekanan, di mana ego besar dan emosi tinggi seringkali menguasai lintasan, sikap tenang dan dewasa seperti yang ditunjukkan Marc Marquez terasa begitu langka. Namun, apa yang dilakukan Marc Marquez usai insiden dramatis di MotoGP Mandalika 2025 sukses membuat legenda MotoGP, Casey Stoner, angkat topi dan memberikan pujian terbuka. Balapan utama di sirkuit Mandalika berlangsung penuh tensi sejak lampu start padam. Di lap awal, tepatnya di tikungan ke-7, terjadi momen yang mengubah jalannya lomba. Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing, kehilangan kendali saat mencoba melakukan manuver agresif di sisi dalam tikungan. Sayangnya, manuver itu berujung menabrak keras Marc Marquez yang sedang berada di depan. Keduanya langsung tersungkur keluar lintasan. Bezzecchi tampak frustasi, sementara Marc Marquez terkapar dan langsung mendapat perawatan medis di tepi trek. Benturan itu membuat Marquez mengalami cedera di bahu kanan, serta patah di bagian tulang selangkangan. Dokter pun mengonfirmasi bahwa cedera tersebut cukup serius dan pemulihannya bisa memakan waktu lama, bahkan berpotensi membuatnya absen hingga awal musim depan. Namun hal yang membuat publik dan legenda MotoGP Casey Stoner begitu terkesan, bukanlah insiden itu sendiri, melainkan bagaimana Marc Marquez bereaksi setelahnya. Bukannya marah, menyalahkan, atau membuat pernyataan panas seperti yang biasa terjadi setelah insiden besar, Marquez justru tampil sangat tenang dan bijak. Lewat akun media sosial pribadinya, pembalap asal Spanyol itu menulis pesan menyejukkan. Jangan ada yang menyalahkan Bezzecchi, itu murni insiden balapan. Dia tidak bermaksud melakukan itu. Kalimat sederhana itu langsung viral dan menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk dari Casey Stoner yang dikenal sebagai sosok jujur dan objektif dalam menilai karakter pembalap. Marc menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara sejati. Butuh keberanian dan kebesaran hati untuk tetap tenang di situasi seperti itu, ujar Stoner dalam wawancara bersama Speedweek. Banyak pembalap lain akan marah atau menyalahkan orang lain, tapi Marc tahu inilah balapan, dan insiden bisa terjadi kapan saja. Stoner juga menambahkan bahwa sikap Marc Marquez mengingatkannya pada era lama MotoGP ketika sportivitas menjadi pondasi utama dunia balap. Saya tahu betapa beratnya kehilangan balapan, apalagi karena insiden karena pembalap lain. Tapi melihat Marc bisa memaafkan rivalnya, meski alami cedera parah, itu luar biasa. Ia gentleman sejati. Sikap Marc Marquez ini juga mendapat apresiasi dari para penggemar dan pengamat MotoGP. Banyak yang menyebut The Baby Alien telah menunjukkan arti sebenarnya dari sportivitas dan mental juara. Tak hanya cepat di atas lintasan, Marquez juga terbukti memiliki jiwa besar di luar lintasan. Jika melihat konteks karirnya, respons tersebut terasa semakin luar biasa. Marc Marquez sudah melewati perjalanan panjang yang penuh luka, baik secara fisik maupun mental. Setelah serangkaian cedera berat sejak 2020, Marquez seolah menemukan kembali versi terbaik dirinya bersama Ducati di musim 2025 ini. Bahkan, performanya sukses meraih gelar ketujuhnya sebelum insiden Mandalika terjadi. Namun kini, dengan cedera baru yang cukup parah, masa depannya untuk sisa musim menjadi tanda tanya besar. Meski begitu, Marquez tetap berpesan bahwa ia tidak akan menyerah. Saya akan fokus pada pemulihan. Balapan akan selalu ada, tapi rasa hormat antar pembalap jauh lebih penting, ujarnya. Analisis teknis juga menunjukkan bahwa insiden ini memang murni kecelakaan balapan. Dari tayangan ulang, Bezzecchi tampak kehilangan grip bagian depan motornya akibat tekanan angin turbulen dan kondisi lintasan yang sangat panas di bagian dalam tikungan. Dalam kecepatan sekitar 160 km per jam, sedikit kesalahan sudah cukup untuk membuat motor kehilangan kendali. Bezzecchi sendiri langsung meminta maaf kepada Marc Marquez dan seluruh kru Ducati setelah balapan. Ia mengaku sangat menyesal dan tidak bermaksud melakukan manuver berbahaya. Saya hanya ingin menyalip lebih cepat, tapi garis balapan saya terlalu sempit dan saya kehilangan kontrol. Saya sangat menyesal, kata Bezzecchi dengan nada tulus. Melihat respon Marc Marquez yang memaafkan tanpa dendam, publik MotoGP kembali diingatkan bahwa olahraga ini bukan hanya soal kecepatan dan kemenangan, tapi juga tentang karakter dan rasa hormat.
Casey Stoner menopuk komentarnya dengan kalimat yang penuh makna. Juara sejati bukan hanya yang naik podium paling tinggi, tapi yang tetap rendah hati, bahkan ketika jatuh paling keras. Dan Marc baru saja membuktikannya. Marc Marquez gagal finish karena Marco Bezzecchi bos Ducati mencak-mencak. Setiap sirkuit dalam kalender MotoGP punya cerita tersendiri. Ada trek yang membawa keberuntungan besar, namun ada juga yang justru jadi mimpi buruk. Bagi Marc Marquez, Mandalika tampaknya masuk kategori kedua. Balapan utama MotoGP Mandalika 2025 kembali menyajikan drama sejak awal lap, dan kali ini melibatkan The Baby Alien serta pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi ke-9 mencoba tampil agresif sejak lampu start menyala. Perjuangan itu wajar, sebab sepanjang pekan Mandalika ia terlihat kesulitan menemukan ritme. The Baby Alien berusaha membuka peluang dengan cepat agar tak tertinggal dari rombongan depan. Namun, justru di tikungan ke-7 pada lap pertama, petaka datang. Tikungan ini memang dikenal sebagai salah satu titik rawan di Mandalika. Lintasan sempit, kecepatan masuk tinggi, dan area pengereman yang triki sering membuat pembalap salah kalkulasi. Bezzecchi yang mencoba masuk dari belakang tampak terlalu memaksa melakukan manuver overtake. Sayangnya, ruang untuk menyalip sangat minim. Akibatnya, motor Bezzecchi menghantam bagian belakang Ducati Desmosedici GP25 milik Marquez. Benturan itu membuat kedua rider kehilangan kendali. Marquez dan Bezzecchi sama-sama terpelanting ke gravel, sementara motor mereka ringsek dan tak bisa melanjutkan lomba. Insiden ini sontak membuat jalannya balapan berubah arah, sebab dua nama besar langsung tersingkir sejak awal. Yang lebih mengkhawatirkan, setelah kejadian, tim medis MotoGP mengidentifikasi bahwa Marc Marquez mengalami cedera di bagian bahu dan lengan akibat jatuh dengan keras. Belum jelas seberapa parah kondisi tersebut, namun tim Ducati terlihat waspada karena cedera bahu pernah jadi masalah serius dalam perjalanan karir Marquez sebelumnya. Jika nasib Marquez sudah cukup pahit, Ducati makin dibuat frustrasi karena pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia, juga harus mengakhiri balapan lebih cepat. Juara dunia musim lalu itu mengalami crash terpisah di pertengahan lomba dan gagal finish. Artinya, kedua andalan Ducati tersingkir di Mandalika pada hari yang sama, sesuatu yang jarang terjadi sepanjang musim 2025. Tak heran jika Gigi D'Aligna, General Manager Ducati Corse, meluapkan kekesalannya. Seusai balapan, wajahnya terlihat muram sekaligus marah. Dalam pernyataannya, ia mengecam keras aksi Marco Bezzecchi yang dinilai keroboh dan terlalu memaksa di awal lomba. Marc sudah membuka ruang dengan bersih. Dia coba mencari ritme, tapi tabrakan seperti ini di lap pertama sama sekali tidak bisa diterima. Bezzecchi terlalu memaksa diri, padahal tidak ada celah aman untuk menyalip, ujarnya dengan nada tinggi. Analisis para pengamat menguatkan pandangan D'Aligna. Di lap awal, kondisi ban masih dingin, beban bahan bakar penuh, dan jarak antar pembalap sangat rapat. Dalam situasi itu, manuver beresiko tinggi seharusnya dihindari. Sayangnya Bezzecchi memilih jalan agresif yang justru membawa konsekuensi besar, tersingkirnya dua pembalap sekaligus. Insiden ini juga semakin mempertegas kutukan Mandalika untuk Marc Marquez. Sejak 2022, ia belum pernah mencetak poin di balapan utama Mandalika. Tahun debut, ia gagal start akibat crash di warm-up. Tahun-tahun berikutnya pun selalu berakhir dengan insiden atau DNF. Kini, meski sudah berhasil merebut gelar juara dunia 2025, Marquez tetap tak mampu menghapus catatan buruk di Lombok. Dari sisi Ducati, hasil ini sangat mengecewakan. Mereka kehilangan dua pembalap andalan dalam satu balapan, padahal target besar sudah menanti setelah memastikan gelar dunia melalui Marquez. Kegagalan ini tentu akan mempengaruhi perhitungan poin konstruktor, sekaligus menodai dominasi mereka sepanjang musim. Lebih jauh lagi, cederanya Marquez bisa berdampak pada seri-seri berikutnya. Dengan kalender yang padat, setiap pekan berarti. Jika ia harus menepi karena pemulihan, maka Ducati akan kehilangan sosok yang menjadi motor kebangkitan mereka di tahun 2025. Sementara itu, Bagnaia yang juga gagal finish, membuat Ducati benar-benar pulang dari Mandalika dengan tangan kosong. Bagi para penggemar, insiden ini memunculkan perdebatan sengit. Apakah Bezzecchi pantas disalahkan sepenuhnya? Atau justru ini bagian dari dinamika MotoGP yang penuh risiko di setiap lap awal? Yang jelas, drama di Mandalika sekali lagi membuktikan bahwa trek ini tidak hanya indah secara visual, tapi juga brutal dalam menyajikan tantangan teknis. MotoGP memang olahraga di mana batas antara keberhasilan dan kegagalan hanya setipis rambut. Marquez mungkin juara dunia,
Tetapi di Mandalika, ia tetap jadi korban kutukan yang belum juga patah. Dan untuk Ducati, kemarahan Gigi D'Aligna adalah cermin betapa krusialnya setiap detail di lintasan, karena satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan seluruh rencana besar. Let them get inside your head. Bos Ducati naik pitam merasa Marc Marquez dicurangi. Kontroversi penalti sprint race Mandalika. Towards regret. Awal akhir pekan MotoGP Mandalika 2025 sudah menghadirkan drama besar yang membuat banyak pihak terbelalak. Sprint race yang seharusnya jadi sorotan panas sebelum balapan utama justru dipenuhi kontroversi. Sorotan utama mengarah pada Marc Marquez dan keputusan steward yang memberikan hukuman long lap penalti kepadanya setelah insiden senggolan dengan Alex Rins. Keputusan itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memicu reaksi keras dari kubu Ducati, khususnya General Manager Gigi D'Aligna yang merasa rider andalannya diperlakukan tidak adil. Sejak awal akhir pekan, Marc Marquez memang terlihat kesulitan menemukan ritme di Mandalika. Catatan waktunya tidak setajam biasanya, bahkan ia harus puas memulai sprint race dari posisi ke-9 di grid. Situasi ini jelas bukan start ideal bagi seorang juara dunia, apalagi di sirkuit seperti Mandalika yang sempit dan penuh tikungan cepat, di mana posisi awal sangat menentukan hasil. Begitu lampu start padam, Marc Marquez langsung agresif. Dengan gaya khasnya, ia mencoba menyodok ke depan, memanfaatkan celah sekecil apapun. Namun momen krusial terjadi di tikungan awal. Dalam upaya menyodok ke barisan depan, terjadi kontak dengan Alex Rins, rider Monster Energy Yamaha. Rins terpaksa melebar ke luar lintasan, sementara Marc Marquez tetap melaju. Sekilas, insiden ini tampak sebagai bagian normal dari adu posisi awal balapan. Hal yang sering terjadi di MotoGP, apalagi di tikungan pertama ketika semua rider berebut ruang. Namun tak lama berselang, steward mengumumkan keputusan Marc Marquez dijatuhi hukuman long lap penalti. Putusan itu langsung mengundang tanda tanya. Banyak pengamat menilai kontak antara Marc Marquez dan Rins bukanlah sesuatu yang ekstrim. Tidak ada crash, tidak ada benturan keras, hanya senggolan kecil di momen penuh sesak. Marc Marquez yang tak ingin memperbesar masalah langsung menjalani hukuman. Ia melakukannya dengan cepat dan disiplin, namun akibatnya sangat fatal bagi posisinya. Dari potensi bersaing di zona depan, ia langsung terlempar ke urutan ke-13. Situasi ini membuat balapannya berubah total. Dari kandidat podium, Marc Marquez harus berjibaku menyalip satu persatu lawan untuk sekadar kembali ke zona poin. Meski begitu, mental baja The Baby Alien tetap terlihat. Ia tak menyerah. Dengan gaya menyerang, ia terus merangkak naik, menyalip lawan-lawan di depannya dengan penuh perhitungan. Perlahan tapi pasti, Marc Marquez berhasil memperbaiki posisinya. Hingga akhirnya, setelah 13 lap yang penuh perjuangan, ia menyentuh garis finish di posisi ke-7. Sebuah hasil yang sebenarnya luar biasa, mengingat penalti berat yang ia dapatkan. Yang membuat suasana makin panas adalah reaksi kubu Ducati. Gigi D'Aligna, sosok yang terkenal tenang sekalipun dalam situasi sulit, kali ini tak mampu menahan emosinya. Ia naik pitam dan mengecam keputusan steward. Menurutnya, insiden itu wajar terjadi di awal balapan. Hampir semua rider berebut posisi, dan senggolan kecil tidak bisa dihindari. Apalagi tidak ada dampak signifikan. Rins masih bisa melanjutkan balapan meski sempat melebar. Ini keputusan yang benar-benar berlebihan. Senggolan seperti itu adalah bagian dari balapan, terutama di tikungan pertama saat semua pembalap mencari ruang. Memberikan long lap penalti kepada Marc sama saja merusak jalannya kompetisi, ujar D'Aligna dengan nada kesal. Kontroversi ini langsung memecah opini. Sebagian penggemar menilai penalti itu memang terlalu keras. Mereka membandingkan dengan insiden-insiden serupa di masa lalu yang tidak berbuah hukuman. Namun di sisi lain, ada juga yang melihat keputusan steward bisa dimaklumi karena aturan MotoGP belakangan memang makin ketat untuk mencegah insiden berbahaya. Yang jelas polemik ini akan terus dibicarakan hingga race day. Apakah steward terlalu ketat atau justru Marc Marquez yang dinilai terlalu agresif? Apapun jawabannya, drama di Mandalika baru saja memulai. Let them get inside your head. Marc Marquez siap patahkan kutukan Mandalika. Target juara MotoGP Indonesia 2025
Apakah kutukan Mandalika akhirnya akan berakhir bagi Marc Marquez? Pertanyaan itu kini menggema di kalangan pencinta MotoGP, terutama fans di Indonesia yang menanti kiprah sang juara dunia 2025 di sirkuit internasional Mandalika Lombok. Marc Marquez datang dengan status sebagai kampiun dunia yang baru saja dikunci di Motegi, namun sejarah kelamnya di Mandalika masih menjadi bayang-bayang yang sulit diabaikan. Dalam konferensi pers di Tamrin 9 Jakarta, Selasa 30/9/2025 malam WIB, Marc Marquez dengan tegas menyampaikan tekadnya. Kami sudah memenuhi target, jadi juara dunia. Nanti saya mau enjoy saja saat balapan. Tapi saya harus optimis menang karena saya tidak pernah finish di Lombok, ujarnya dengan nada serius. Pernyataan itu seakan menegaskan satu hal, meski gelar dunia sudah di tangan, Marc Marquez tak akan menurunkan ambisinya. Mandalika adalah satu-satunya sirkuit yang seakan menolak kehadirannya sejak pertama kali MotoGP Indonesia digelar pada 2022. Kutukan Mandalika bermula pada musim debut MotoGP di Indonesia 2022. Kala itu, Marc Marquez yang masih berseragam Repsol Honda mengalami kecelakaan mengerikan di sesi kualifikasi. High side keras membuatnya terpental hingga mengalami diplopia atau gangguan penglihatan ganda yang sempat mengancam kariernya. Sejak saat itu, Mandalika selalu identik dengan trauma bagi The Baby Alien. Musim berikutnya, 2023, Marc Marquez kembali bernasib sial. Ia terjatuh dalam balapan dan gagal menyentuh garis finish. Catatan buruk itu berlanjut pada 2024 saat ia sudah menunggangi Ducati Desmosedici GP23. Kali ini bukan karena crash, melainkan masalah teknis yang memaksa motor nomor #93 itu keluar lebih cepat dari lintasan. Hasilnya, hingga kini, Marc Marquez belum pernah sekalipun naik podium di Lombok, apalagi meraih kemenangan. Sirkuit Mandalika dikenal memiliki karakteristik unik. Trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini menguji keseimbangan antara kecepatan dan konsistensi. Cuaca tropis Indonesia kerap tak terprediksi. Panas terik bisa tiba-tiba berubah menjadi hujan deras, membuat setup motor menjadi teka-teki besar bagi tim. Selain itu, Mandalika punya grip aspal yang spesial. Michelin biasanya membawa ban dengan spesifikasi khusus untuk menghadapi suhu tinggi serta tekstur aspal yang abrasif. Marc Marquez yang dikenal agresif dalam mengendalikan motor, beberapa kali terlihat kesulitan menaklukkan grip Mandalika. Gaya balapnya yang eksplosif kadang justru membuat ban cepat habis, sehingga ia harus berjuang ekstra di pertarungan jarak panjang. Namun, musim 2025 ini berbeda. Ducati GP25 terbukti sebagai paket paling komplit dengan kecepatan lurus yang mengerikan sekaligus stabilitas tinggi saat masuk dan keluar tikungan. Inilah modal utama Marquez untuk mematahkan kutukan Mandalika. Meski Mandalika belum ramah padanya, Indonesia selalu punya tempat khusus di hati Marc Marquez. Ia dikenal sebagai pembalap yang kerap menyempatkan diri datang ke tanah air, baik untuk keperluan promosi maupun sekedar berlibur. Indonesia selalu memberikan rasa cinta besar untuk kami saat berada di sini. Anda tahu kan, saya sering menghabiskan waktu di Indonesia, bahkan beberapa kali liburan ke Bali, kata Marc Marquez. Tahun ini, ia sebenarnya berencana menetap lebih lama di Lombok setelah balapan. Namun statusnya sebagai juara dunia membuat rencana itu batal. Ia harus segera kembali ke Spanyol untuk menghadiri berbagai agenda resmi Ducati dan Dorna. Meskipun begitu, Marc Marquez tetap menegaskan bahwa fans Indonesia adalah salah satu motivasi terbesarnya. Dengan gelar dunia sudah di tangan, tekanan pada Marc Marquez sebenarnya berkurang. Ia bisa balapan lebih rileks tanpa harus memikirkan kalkulasi poin. Namun justru dalam kondisi inilah, ia punya peluang besar menorehkan sejarah baru, menghapus catatan buruk di Mandalika, sekaligus memberi kemenangan perdana di Indonesia bagi dirinya dan fans setianya. Jika berhasil menang, Mandalika 2025 bisa menjadi momen simbolis bagi Marc Marquez. Sebuah balapan yang bukan sekadar tentang podium, melainkan penebusan dendam masa lalu dan pembuktian bahwa tidak ada lagi kutukan di Mandalika. Target utama sudah tercapai, tapi saya ingin menutup musim dengan cara yang sempurna. Mandalika akan jadi tantangan terakhir saya, tegas Marc Marquez. Kini, sorotan dunia MotoGP pun tertuju ke Lombok.
Apakah Marc Marquez benar-benar mampu menaklukkan Mandalika untuk pertama kalinya? Atau justru kutukan itu akan kembali mengganggunya? Jawabannya hanya akan terungkap saat lampu start padam di MotoGP Indonesia 2025. Let them get inside your head. Daliknya puji kejernihan pikiran Marc Marquez lebih berharga daripada kecepatannya. Ada momen yang membuat bulu kuduk merinding di Motegi, Minggu 28 September 2025. Marc Marquez menangis di atas motornya di sektor terakhir lintasan. Tangisan itu bukan sekedar air mata kebahagiaan, melainkan pelepasan beban panjang setelah 6 tahun penantian, cedera berkepanjangan, hingga keraguan banyak pihak terhadap masa depannya. Ia resmi meraih gelar juara dunia ke-9, 7 diantaranya di kelas MotoGP. Namun, di balik kemenangan bersejarah itu, ada satu sosok yang melihat hal lebih dalam daripada sekedar catatan kecepatan. Gigi Daliknya, manajer umum Ducati. Sejak awal, Daliknya adalah pendukung paling vokal di balik perekrutan Marc Marquez untuk musim 2025. Keputusan itu sempat menuai perdebatan, karena Ducati harus memilih antara mengangkat Jorge Martin, yang sudah lama berada dalam proyek mereka, atau memberikan kesempatan pada Marc Marquez, pembalap penuh sejarah yang datang dengan risiko besar. Pada akhirnya, pilihan jatuh pada Marc Marquez, dan di Motegi, keputusan itu terbukti jitu. Ketika Ducati mengurumkan Marc Marquez sebagai rekan setim Francesco Bagnaia, banyak pengamat menilai langkah itu lebih bernuansa politik ketimbang teknis. Martin dianggap lebih aman, lebih muda, dan sudah terbiasa dengan DNA Ducati. Namun, sejak seri pembuka di Thailand, semua keraguan mulai sirna. Marc Marquez tampil seakan bermain dengan para rivalnya, merebut 2 kemenangan beruntun. Dari sanalah kepercayaan diri Ducati terhadap proyek Marc Marquez semakin solid. Data juga berbicara. Ducati menganalisis performa Marc Marquez saat membela Gresini dengan motor Desmos edisi GP23 pada 2023. Walau hanya motor satelit dengan spesifikasi lama, ia mampu bersaing di barisan depan. Itu menjadi dasar keyakinan bahwa jika diberikan motor terbaru, Marc Marquez bisa tampil kompetitif. Target pribadinya sederhana, kembali bersaing, lalu merebut kursi di tim pabrikan. Dan musim ini, ia menyelesaikan seluruh misinya dengan tuntas. Namun bagi Daliknya, nilai terbesar Marc Marquez bukan semata kecepatan. Saya tidak punya kata sifat untuk menggambarkan Marc. Kejernihannya dalam memprogram langkah demi langkah untuk kembali menjadi juara dunia, sungguh luar biasa. Itu lebih pantas diberi selamat daripada cara dia mengendarai motor, ujar Daliknya kepada motorsport.com. Pernyataan itu menyiratkan bahwa Marquez bukan hanya petarung di lintasan, tetapi juga arsitek dari karirnya sendiri. Ia tahu kapan harus menahan ego, kapan harus mengambil risiko, dan bagaimana membangun momentum sepanjang musim. Dalam dunia MotoGP yang syarat teknologi dan strategi, mentalitas seperti inilah yang membedakan antara sekedar pembalap cepat dengan seorang legenda. Daliknya menambahkan, salah satu kualitas Marc Marquez yang paling dihargainya adalah kerendahan hati. Musim ini, kesalahan Marc Marquez bisa dihitung dengan jari, tetapi setiap kali itu terjadi, ia tidak segan untuk mengakui dan meminta maaf kepada tim. Mungkin lebih mudah bagi seseorang yang sudah menang banyak untuk mengakui kesalahannya daripada pembalap yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan, ujarnya. Hal itu menciptakan atmosfer positif di garasi Ducati. Para kru merasa dihargai dan kerjasama tim menjadi lebih solid. Tak heran, kemenangan ganda di Motegi, Marquez juara, dan Bagnaia kembali kompetitif, disebut Daliknya sebagai hari yang sempurna. Selain euforia gelar Marc Marquez, Ducati juga merayakan kembalinya performa Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu sempat tenggelam dalam kebingungan teknis. Motornya kehilangan sentuhan yang membuatnya dominan di 2023. Namun di Motegi, Bagnaia akhirnya menemukan kembali feeling itu setelah Ducati secara diam-diam mengadaptasi beberapa elemen dari GP23 ke GP25. Hasilnya instan. Bagnaia meraih pole position, menang di sprint, dan naik podium utama di balapan. Meski enggan membuka detail teknis, Daliknya mengakui bahwa proses panjang memang diperlukan. Untuk menemukan solusi, terkadang Anda harus melewati jalur berduri terlebih dahulu. Jika tidak melewati rute itu, Anda tidak akan tahu jalan keluarnya.
Keberhasilan Marc Marquez dan kebangkitan baganya di Motegi menjadi sinyal bahaya bagi seluruh pesaing Ducati. Bayangkan, tim merah kini memiliki dua pembalap papan atas dengan momentum yang sama-sama menguntungkan. Marquez yang lapar gelar dan baganya yang menemukan kembali kecepatannya. Kombinasi ini bisa menjadi duet paling mematikan sejak era Lorenzo Rossi atau bahkan Stoner Pedrosa. Jauh lebih, keputusan Daliknya untuk mengambil risiko pada Marc Marquez kini terbukti visioner. Ia tak hanya mendapat pembalap cepat, tetapi juga seorang pemimpin alami yang mampu mengangkat semangat seluruh tim. Seperti yang ia tekankan, kejernihan pikiran Marc Marquez dalam merancang jalan menuju kemenangan adalah kualitas langka yang hanya dimiliki segelintir olahragawan dalam sejarah. Air mata Marc Marquez di Motegi adalah simbol, bukan sekedar kemenangan, melainkan penegasan bahwa ia belum habis. Daliknya melihat lebih dari itu, seorang juara yang tahu bagaimana menyusun jalan kembali ke puncak, bukan hanya dengan gas penuh, tetapi juga dengan otak yang jernih. Dan kini, MotoGP 2025 tercatat sebagai tahun kebangkitan salah satu legenda terbesar ini.